Kerusakan hutan di Indonesia bukan kecelakaan, tapi adalah produk kebijakan. Maka pengelolaan hutan lestari tidak lebih dari sekadar slogan kosong. Sahabat hutan, ketemu kembali bersama saya, Damar, dari Voice of Forest. Episode kali ini, kita akan mendengar Pak Menteri Hutan bicara, mengkritisi kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia yang semakin jauh dari hutan lestari. Hari ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah negara ini sungguh-sungguh ingin menyelamatkan hutannya? Atau sejak awal, kebijakan kehutanan kita memang dirancang tidak untuk melestarikan hutan? Karena kalau kita jujur melihat sejarah, kerusakan hutan di Indonesia bukan kecelakaan, tapi adalah produk kebijakan. Dan selama kebijakan ini tidak pernah dikoreksi secara mendasar, maka pengelolaan hutan lestari tidak lebih dari sekadar slogan kosong. Sejak tahun 70-an, negara ini membuka keran konsesi HPH secara besar-besaran. Lebih dari 500 perusahaan diberi hak menguasai 61 juta hektar hutan alam. Bukan dengan seleksi kemampuan mengelola hutan, tapi dengan kedekatan politik. Inilah kesalahan kebijakan pertama. Negara menyerahkan hutan, aset publik, kepada pihak yang orientasinya bukan kelestarian, tapi eksploitasi. Dan yang lebih fatal, negara tahu, tapi tetap membiarkannya. Di atas kertas, negara punya sistem. Ada Tebang Pilih Tanam Indonesia. Ada Rencana Kerja Usaha, RKU. Ada Rencana Kerja Tahunan, RKT. Ada pengawasan. Tapi di lapangan, semua itu hanya administrasi untuk melegalkan perusakan. Alat berat masuk ke hutan alam. Struktur tanah hancur, ekosistem rusak permanen. Dan ketika terjadi pelanggaran, negara tidak hadir, hukum tidak bekerja, sanksi tidak menimbulkan efek jera. Ini bukan sekedar kelemahan teknis. Ini adalah kegagalan kebijakan secara sistemik. Sampai hari ini, tidak pernah ada audit serius secara nasional. Berapa kerusakan hutan akibat HPH? Siapa yang bertanggung jawab? Berapa besar kerugian negara? Yang ada hanya izin dicabut, perusahaan pergi, hutannya ditinggalkan rusak. Negara tidak menagih tanggung jawab ekologis. Ini adalah bentuk pembiaran terstruktur, penghindaran tanggung jawab negara, pengkhianatan terhadap generasi masa depan. Hari ini datanya sangat jelas. Dari 125 juta hektar kawasan hutan, yang benar-benar masih berhutan tinggal 80 juta hektar. Hutan primer tinggal 46 juta hektar. Padahal sebagai negara kepulauan, minimal luas hutan primer sekitar 50 juta hektar. Artinya apa? Negara sudah melanggar batas ekologisnya sendiri. Ini bukan kegagalan alam, ini adalah kegagalan kebijakan pembangunan. Jalan logging dibuka oleh kebijakan negara. Tapi setelah kayu habis, negara pergi. Yang masuk kemudian perambah, penebang ilegal, sawit ilegal, 4 juta hektar di kawasan hutan. Ini bukan sekedar kejahatan masyarakat. Ini adalah ruang kejahatan yang diciptakan oleh kebijakan yang salah. Tahun 97, 9,7 juta hektar hutan terbakar. Itu bukan bencana alam. Itu adalah akumulasi kegagalan tata kelola, akumulasi pembiaran negara, akumulasi kebijakan yang salah arah. Dan sampai hari ini, apakah ada perubahan mendasar? Kalau hari ini, musim hujan, banjir datang. Musim kemarau, kebakaran terulang. Itu bukan kutukan alam. Itu adalah hasil kebijakan. Selama hutan dipandang sebagai komoditas, bukan sebagai sistem penyangga kehidupan,
dan negara terus menghindari tanggung jawab ekologisnya, maka pengelolaan hutan lestari bukan tujuan kebijakan. Ia hanya hiasan pidato. Dan dengan sangat jujur, kita harus mengatakan, dalam sistem kebijakan seperti ini, pengelolaan hutan lestari hanyalah sebuah utopia. Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia sudah seharusnya dilakukan koreksi yang mendasar. Melihat kondisi hutan saat ini, menunjukkan kerusakan hutan yang serius. Demikian tayangan episode hari ini. Saya Damar dari Voice of Forest. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terus jaga hutan, hutan menjaga kehidupan.